Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran dari saya, Ibu Fitriya Nurrahma. Pada kesempatan hari ini, Ibu mau menjelaskan mengenai materi median atau biasa kita singkat atau dituliskan sebagai ME. Kemudian median ini itu apa? Median merupakan nilai tengah. Kalau kemarin kita mengenal nilai tengah pada data kelompok sebagai XI, nah di nilai tengah ini kita mengenalnya sebagai ME. Median itu apa sih? Jadi median itu seperti nilai yang ada di tengah-tengah suatu data. Jadi semua data kita urutkan, kemudian kita cari nilai di antara nilai yang ada di tengah-tengahnya. Misal kita punya 3 nilai, 3 angka atau 5 angka. Misal kita punya 5 angka, angka 3, 7, 9, 12, 15. Nah, angka di tengah-tengah di antara angka-angka ini adalah angka 9. Nah, ini yang disebut dengan median. Jadi, konsepnya kalau nilai tengah atau XI pada pembelajaran sebelumnya merupakan nilai tengah antara satu kelas saja. Semisal kelas 1 nilainya ada 1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15. Jadi XI-nya nilainya 3, kemudian 8, kemudian di sini 13. Nah, XI itu seperti itu. Berarti kalau XI tadi konsepnya merupakan nilai tengah dari suatu kelas, sedangkan kalau median merupakan konsepnya adalah nilai tengah suatu kumpulan data. Jadi datanya itu banyak gitu ya. Nah, nilai tengahnya itu disebut dengan median. Sedangkan kalau di tabel frekuensi data atau tabel distribusi frekuensi itu nilai tengah merupakan XI, yaitu nilai tengah dari suatu kelas yang terdapat dalam suatu tabel distribusi data. Konsepnya seperti itu, sama-sama merupakan nilai tengah. Bedanya yang satu, kalau median itu dia dari seluruh data, tapi kalau XI dia hanya nilai tengah dari suatu kelas di sebuah data tabel distribusi frekuensi. Kemudian di nilai tengah kita bagi menjadi 2, yaitu pertama nilai tengah atau nilai median dari data tunggal. Yang pertama ada dari data tunggal, kemudian ada pula dari data kelompok. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah median data tunggal. Data tunggal ini sendiri ada yang namanya data ganjil dan data genap. Jadi apa sih Bu data ganjil, data genap itu? Yang pertama, data ganjil berarti N-nya merupakan suatu bilangan ganjil atau N-nya itu ganjil, N-nya ganjil. Kalau dia data genap berarti N-nya genap, bernilai genap. Seperti itu. Kita bahas untuk yang data ganjil. Data ganjil. Contohnya, data ganjilnya itu misalnya 3, 9, 2, 7, 1,
10, 13, 12, kemudian 9 lagi, kemudian ada 11, kemudian ada 11 lagi, atau 10. Saat kita hitung datanya, ini ganjil ya harusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti seluruh data di sini ada 11, berarti N-nya 11. Berarti data ini merupakan data yang memiliki jumlah ganjil. Maksudnya seperti itu. Kalau data genap berarti jumlah seluruh data atau N-nya bernilai genap. Oke. Untuk data ganjil mediannya rumusnya seperti ini, atau nilai untuk mencari di mana urutan data median itu berada, berarti urutan ME atau urutan mediannya ada di nomor berapa, data nomor berapa. Itu rumusnya ada setengah dikali dengan N ditambah 1. Oke. Urutan data median, berarti ini belum mencari nilai data tersebut, baru urutannya nomor berapa, seperti itu ya. Oke, sebelum kita menghitung langsung untuk ME, pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data. Di sini ibu punyanya data yang tidak urut, jadi ibu urutkan terlebih dahulu. Kita coba urutkan, berarti 1, 2, 3, kemudian ada 7, kemudian ada 9, 3, 7, kemudian 9, kemudian 9 lagi, kemudian 10, ada 2, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 13. Nah, datanya sudah urut, jadi kita bisa menentukan mediannya. Urutan median atau di mana sih mediannya itu berada? Mediannya itu berada dicari dari rumus ini. Setengah dikali N-nya berapa? 11, karena kita punya data 11. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dikali 11 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 12, hasilnya adalah 6. Jadi urutan mediannya ada di data nomor 6. Data nomor 6 ini belum nilainya ya, baru datanya ke berapa, urutan berapa. Jadi dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai tengahnya adalah 6. Berarti berarti nilai ME-nya adalah 9. Nilainya 9, kemudian berada di urutan nomor 6. Jadi ME yang rumusnya setengah dikali N ditambah 1, ini bukan rumus untuk mencari nilai median, tapi untuk mencari urutan median. Urutannya itu ada di urutan data nomor berapa, seperti itu. Ini untuk rumus mencari urutan median dengan data ganjil, seperti itu ya. Oke, sudah data ganjil. Sekarang kita bahas untuk data genap. Nah, kalau data genap ini berarti datanya genap ya. Misal ibu punya data 7, 5, 6, 8, 1, 2, 3, kemudian ada 4. Nah, seperti ini. Ini N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya ada 8. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Cara mencari median yang pertama kita urutkan, sama seperti tadi, kita urutkan terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah urut ya. Kemudian kita cari urutan median. Urutannya, caranya setengah dikali, ingat, setengah
N ditambah setengah N plus 1. Jadi setengah dikalikan setengah N ditambah setengah N plus 1. Jadi ini setengah N ditambah setengah N plus 1. Yang ini dikurung sendiri lagi seperti ini. Ini baru urutan mediannya di urutan nomor berapa, urutan data nomor berapa ya, belum nilai mediannya berapa. Kita coba dengan angka ini atau dengan data ini. Berarti ME atau urutan ME sama dengan setengah dikali setengah N dikali setengah dari 8 ditambah setengah dari 8 ditambah 1. Dikurungnya 2 kali ya, 1, 2 sama dengan setengah dikali setengah kali 8 4, setengah kali 8 4 ditambah 1 sama dengan setengah dikali 9, hasilnya 4,5. Sudah. Berarti untuk data 4,5 ini berada di mana? Kalau kita di sini punya datanya 8, berarti 4,5 harusnya di sini ya. Tapi karena ini belum diketahui, maka mediannya kita cari dengan cara ME sama dengan data 4,5, berarti data keempat dan kelima kita jumlahkan, kita bagi 2, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2, berarti mediannya adalah 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah ini kebetulan datanya sama 4,5. Kemudian Ibu beri contoh lagi satu biar tidak bingung. Ibu mau contoh untuk data yang genap. Di sini data genap. Caranya bagaimana? Semisal Ibu punya data 7, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22. Ini punya data urut seperti ini, 17, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 22. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat 10. Kita buat 10 aja karena tadi contohnya sudah 8, berarti kita buat 10, berarti anggaplah ini 23, 24. Berarti N-nya 10. N-nya 10. Kemudian caranya sama seperti tadi, kita cari urutan M-nya. Urutan M berarti setengah dikali setengah N ditambah setengah N plus 1, setengah dikali setengah dari 10 berarti 5, setengah dari 10 berarti 5 ditambah 1, berarti setengah dikali 11 hasilnya 5,5. Urutan ME atau urutan mediannya di urutan nomor 55, berarti data ke 5,5. Data 5,5 berada di mana? Coba kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ke-5 ya. Ini data ke-6, berarti 5,5-nya ada di sini. Berarti cara mencari ME-nya sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6, 18 ditambah 20 dibagi 2. Karena dia berada di antara ini, berarti kita bagi 2. Berarti ini totalnya 38 dibagi 2 sama dengan 19. Berarti
data tengah dari suatu sekelompok data ini adalah 19. Jadi 55 ini 5,5 ini adalah urutan data, sedangkan 19 merupakan nilai data. Ingat, berarti dalam mencari suatu nilai median kita mempunyai dua langkah. Yang pertama, cari urutannya nomor berapa, baru setelah itu kita cari nilai mediannya seberapa besarnya. Oke, seperti itu untuk data tunggal di mana bernilai ganjil dan bernilai genap. Kemudian kalau misal kita punya data ini masih dalam konteks data tunggal, misal selanjutnya Ibu akan mengajarkan mengenai nilai median pada data kelompok. Di sini Ibu sudah punya sebuah data kelompok di mana nilainya mulai pada kelas pertama mulai 71 sampai 75 dan kelas terakhir 96 sampai dengan 100. Oke, kemudian di sini ada frekuensinya, di mana frekuensinya mulai dari 2, 3, 7, 9, 8 dan 2 lagi. Nah, selain ini apa sih yang kita butuhkan untuk data kelompok ini? Ada namanya frekuensi kumulatif. Masih ingat ya, kemarin Ibu menjelaskan frekuensi kumulatif seperti apa? Kalau frekuensi kumulatif berarti tinggal menjumlahkan. Kalau ini berarti frekuensi kumulatifnya 2 karena frekuensi di atasnya adalah 0. Kemudian yang kedua ini berarti 3 tambah 2, 5. Kemudian frekuensi kumulatif pada kelas ini 2 tambah 3 tambah 7 berarti 12, kemudian ditambah 9 hasilnya adalah 21, kemudian ditambah 8 hasilnya 29, kemudian yang terakhir berarti 31. Berarti seluruh frekuensinya adalah 31. Oke, sampai sini sudah paham ya. Nah, cara mencari data kelompok, kalau tadi kita menggunakan cara mencari dengan nilai setengah n plus 1, kemudian setengah n plus 1 ditambah setengah n, kemudian dibagi 2. Sekarang untuk data kelompok ini kita menggunakan rumus TB terus ME sama dengan TB plus setengah n dikurangi FKKS dibagi dengan FM, kemudian dikali dengan panjang kelas atau interval. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ini, hal pertama yang kita lakukan untuk mencari untuk mencari median adalah menentukan letak data median. Letak data nilai tengahnya itu di mana? Caranya letak data atau urutan data caranya adalah setengah dikali n. Berarti kalau kita punya di sini datanya seluruhnya adalah 31, berarti setengah dikali 31 hasilnya 15,5. Berarti letak datanya nanti ada di data ke 15,5. Sampai di sini paham ya? Oke. Lalu berarti Bu, kalau di data contoh soalnya ini datanya ada di mana? Nah, datanya sendiri
ada di bagian data ke frekuensi kumulatif 21. Kenapa frekuensi kumulatif 21? Kan tadi datanya ada di 15,5. Berarti kalau kita hitung 15,5 ini ada di frekuensi kumulatif yang keberapa? Kalau kita hitung 2, berarti di sini hanya ada 2. Kemudian 5, berarti hanya sampai urutan data nomor 5. Kalau sampai 12 ini berarti hanya urutan data sampai 12. Tapi kalau 21 berarti di sini terdapat frekuensi atau terdapat data urutan nomor mulai dari 13. Kalau Ibu jelasin lagi, kalau di sini urutannya dia mencakup data ke-1 dan ke-2. Terlihat ya, data ke-1 dan data ke-2. Kalau di sini ada data nomor 3, data nomor 4, data nomor 5. Kalau di sini ada data nomor 6, data nomor 7, data nomor 8, data nomor 9, data nomor 10, data nomor 11, data nomor 12. Kemudian kalau di sini berarti ada data 13, data ke-13, data ke-14, data ke-15, data ke-16, data ke-17, data ke-18, data ke-19, kemudian data ke-20 dan 21. Kemudian kalau ini berarti 22, 23, data ke-24, data ke-25, data ke-26, data ke-27, data ke-28, dan data ke-29. Terus yang ini Bu, berarti data 30 dan data ke-31. Nah, sekarang kita lihat di sini kita punya letak data di 15,5. Berarti di mana urutan datanya? Berarti ada di sini Bu. Ini berada di frekuensi kumulatif 21, memuat data nomor 13 sampai data nomor 21. Oke, sampai sini sudah paham ya di mana letak data ini? Berarti letaknya di sini. Berarti frekuensi ada di 21 ini, berarti datanya pokoknya ada di sini karena di sini menyangkut 15. Berarti kan ada di sini. Kemudian kalau semisal letak datanya itu ada di letak data ke-9, berarti di kelas ini, di kelas frekuensi kumulatif 12 karena letak datanya nomornya 9. Kalau semisal letak datanya 4, berarti di sini karena di sini mengandung data nomor 4. Berarti ada di kelas ini ya. Di kelas ini. Kalau sekarang yang kita gunakan ini pada data ini berarti kelasnya ada di ini. Karena urutan data yang dimaksud ada di nomor 15,5. Seperti itu ya, paham ya. Jadi kalau semisal kita punya soal ketemu nih, ternyata letak datanya 7, berarti ada di kelas ini karena yang mengandung 7. Tapi karena kita di sini punyanya 15,5, maka kita pilih yang 21 karena 21 ini mengandung data di kelasnya ini tuh mengandung data ke-13, ke-14, 15 dan seterusnya sampai data ke-21. Sampai sini paham ya? Kemudian kita sudah punya letak data. Kita punya nilai karena yang sudah kita tandai tadi berarti kalau kelas datanya 15, dia punya frekuensinya 21, frekuensi kumulatifnya 21, kemudian frekuensinya 9 dan kelas keempat dengan nilai 86 sampai 90. Oke, kita udah punya data ini. Kemudian setelah itu udah dapat nih, kita udah dapat kelas, sudah dapat frekuensi kumulatifnya. Kita masuk ke rumus ME dalam mencari nilainya. Berarti ME sama dengan TB. TB ini kelas bawah median. Kelas bawah median. Tepi bawah median. Tepi bawah mediannya berarti tadi kan kita pilihnya 21, berarti tepi bawahnya di kelas ini ada berapa? 86 dikurangi 5 berarti TB-nya
yang kita punya adalah 85,5. Oke, kita tulis di sini 85,5. Kemudian dijumlahkan dengan apa? Setengah N. Setengah N-nya berapa? Tadi kalau N-nya 31 berarti setengah N berarti 15,5. Kita tulis di sini 15,5. Kemudian dikurangi dengan frekuensi. Ibu tulis saja di sini FKKS, frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Nah, kan kita sudah tahu bahwa kelas mediannya itu ada di data 86 sampai 90 dengan frekuensi 9, kemudian dengan frekuensi kumulatif 21, di mana frekuensi kumulatif 21 ini mengandung data nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti kan di antara ini. Di kelasnya itu ada di sini. Berarti kalau frekuensi kumulatif kelas sebelum median berarti tinggal kita menjumlahkan yang sebelumnya saja. Berarti berapa? 2 tambah 3 tambah 7 hasilnya adalah 12. Berarti frekuensi kumulatif kelas sebelum median adalah 12. Setelah itu kita bagi dengan FM. FM apa, Bu? FM merupakan frekuensi kelas median. FM kita tulis di sini. FM sama dengan frekuensi median. Frekuensinya apa? Kan datanya ada di sini. Berarti frekuensinya adalah 9. Kemudian kita kalikan dengan P. P itu apa? P merupakan panjang kelas atau interval. Intervalnya berapa? Kita hitung 86, 87, 88, 89, 90. Berarti intervalnya atau panjang kelasnya adalah 5. Sudah seperti ini, tinggal kita operasikan. Berarti 85,5 ditambah 3,5 dikali 5 dibagi 9. 3,5 dikali 11,5 dibagi dengan 9. Kemudian di 85,5 ya, sama dengan 11,5 kalau dibagi dengan 9 hasilnya 1,16. Berarti 85,5 ditambah 1,16 hasilnya 86,66. Nah, kalau tadi di kelompok data tunggal kita mendapatkan nilai mediannya mungkin kalau desimalnya bulat ya, seperti komanya itu hanya 0,5. Tapi kalau pada data kelompok kita bisa mendapatkan median dengan desimal 2 angka seperti ini. Di belakang komanya ada 2 angka seperti ini. Nah, ini berarti dia sudah merupakan nilai median. Kalau ini berarti cara menentukan keberadaan median itu ada di urutan nomor berapa. Nah, kalau sudah kita menemukan ini, kita cari di frekuensi kumulatif agar kita bisa mendapatkan median itu ada di kelas berapa, ada di urutan yang keberapa, ada yang frekuensinya nanti tuh nilainya berapa. Caranya tuh menggunakan frekuensi kumulatif. Masing-masing frekuensi kumulatif kalau dijabarkan akan menghasilkan seperti ini. Di kelas pertama nilainya 2, berarti di sana terdapat data urutan nomor 1 dan 2. Kemudian frekuensi kumulatif 5 berarti mempunyai urutan data nomor 3, 4, 5. Karena yang 2 tadi sudah di frekuensi kumulatif yang atas. Kemudian 12 berarti tinggal sisanya meneruskan dari 5 berarti 6 sampai 12. Kemudian di bawahnya ada frekuensi 13, berarti setelah 12 berarti ada 13 sampai dengan 21. Di bawahnya tuh seterusnya sampai 29, dan yang terakhir ada 2 berarti 30 dan 31 saja.
Nah, itu untuk data kelompok, untuk median data kelompoknya. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan data kelompok dan data tunggal, Ibu akhiri untuk PJJ pada hari ini karena sudah semua materi Ibu sampaikan. Untuk kalau ada pertanyaan bisa nanti dibahas ketika PJJ berlangsung ataupun nanti bisa personal chat dengan Ibu. Sampai di sini penjelasan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.